Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita memasuki materi yang ke-13 yaitu failover load balance. Nah, di bab 13 ini kita akan mempelajari 10 materi, diantaranya konsep failover dan load balance, setting topologi, add default route pada router customer, konfigurasi failover, check gateway pada failover, konfigurasi load balance ICMP, threshold, kasus berbeda bandwidth pada ISP, konfigurasi load balance, root loss, rules, konfigurasi load balance firewall mingle. Oke, kita memasuki materi yang pertama yaitu konsep failover dan load balance. Nah, jadi failover dan load balance itu sama. Ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau cabangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Kemudian di sini juga tersedia dua jalur yang mengarah ke internet, satu ke ISP pertama dan satunya ke ISP kedua. Untuk failover nanti gambarannya pada satu ISP yang aktif dan satunya disable yang nantinya menjadi backup. Sedangkan yang load balance nantinya kedua ISP tersebut akan aktif secara bersamaan. Oke, kita memasuki materi yang kedua yaitu setting topologi. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan topologi baru ya. Di sini kalian tambahkan 3 router. Lalu di sini untuk routernya saya bernama router ISP1 dan router ISP2. Dan di sini sebelumnya kalian request IP address dulu. Lalu setelah itu kita ganti di sistem identity. Oke, selanjutnya kita langsung implementasikan di Winbox. Kita pergi ke IP addresses, kita tambahkan IP-nya untuk mengarah ke Ether 2. Di sini kita tambahkan yaitu 192.168.1.1. Kita apply lalu oke. Kemudian kita juga konfigurasikan IP router ISP2-nya. Kita pergi ke IP lalu addresses, kita tambahkan IP-nya yaitu untuk yang kedua 172.16.1.1/24. Apply lalu oke. Kemudian kita pergi ke pinetnya lagi, kita nyalakan untuk yang router ketiga atau router customernya. Oke, di sini kalian bisa buka router customernya. Kita login terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasikan IP address untuk yang ISP satunya. Kita ketikkan IP address 192.168.1.1/24. 1.2 ya teman-teman, maaf. Interface Ether 1. Kemudian kita juga konfigurasikan IP address ini untuk yang mengarah ke ISP2. Selanjutnya kita akan coba ping gateway ISP satunya. Kita coba ping 192.168.1.1. Nah, maka dia berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita juga coba ping gateway router ISP2-nya. Kita ping 172.16.1.1. Nah, maka dia juga sudah berhasil ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga yaitu add default route pada router customer. Oke teman-teman, di sini kita coba ping dulu di router customernya. Kita coba ping ke router ISP satunya. Coba ping 192.168.1.1. Nah, maka dia sudah berhasil ya teman-teman. Kita juga coba ping router ISP2-nya. Nah, maka dia juga sudah berhasil. Selanjutnya kita pergi ke menu IP, lalu pergi ke routes. Kita tambahkan di sini untuk SD address-nya kita kosongkan dan gateway-nya kita isi untuk yang router satunya. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, maka di sini dia statusnya aktif statik ya teman-teman. Selanjutnya kita juga tambahkan untuk yang router ISP2. Kita tambahkan 172.16.1.1, kemudian kita apply lalu oke. Nah, di sini terdapat informasi statik dan aktif statik ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir. Ini akan aktif lagi kalau misalkan jalur ISP satunya kita matikan. Jadi ini adalah konsep dari failover. Yang satu aktif, yang satu jadi backup. Kemudian di sini untuk yang router ISP2-nya kita bisa disable terlebih dahulu. Kemudian kita coba lakukan
ping 888. Nah, maka dia sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita juga konfigurasikan IP DNS-nya. Kita print dulu IP DNS print. Nah, di sini belum ada ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8.8. Lalu kita coba IP DNS print. Nah, maka di sini sudah ada. Oke, kemudian kalian bisa pergi ke Pinet Lab-nya lagi. Lalu di sini kalian bisa tambahkan dua VPC. Di sini untuk namanya saya ganti menjadi VPC 1 dan juga VPC 2. Kita save. Lalu kita hubungkan ke router mikrotiknya. Router customernya maksudnya ya teman-teman. Nah, lalu kalian bisa buka router customernya lagi. Di sini kita akan ke menu bridge, lalu kita tambahkan sini namanya bridge strip ada, kemudian kita apply link OK. Kemudian ke menu ports kita tambahkan untuk yang header 3, kita apply lalu OK. Dan kemudian kita copy dan ganti menjadi header 4. Apply lalu OK. Kemudian kita juga setting IP address-nya, kita tambahkan di sini yaitu 10.10.10.10.1/24. Interface-nya kita pilih yang bridge. Kita apa ya lo? Oke. Selanjutnya kita juga setting IP DHCP server. Kita pergi ke DHCP setup. Nah, di sini interface DHCP servernya kita pilih yang bridge. Kemudian di sini kalian next saja. Dan selanjutnya kalian ke Pinet Lab-nya lagi, kita buka VPC 1 dan VPC 2-nya. Nah, kita di VPC 1 terlebih dahulu, kita request IP DHCP. Nah, dia sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke VPC 2-nya. Di sini kita juga ketikkan IP DHCP. Nah, maka di sini kedua VPC sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan setting NAT-nya. Nanti kita akan menambahkan header 1 dan juga header 2-nya. Kalian bisa pergi ke Winbox router customer-nya, kita pergi ke IP, firewall, NAT. Di sini kita tambahkan chain-nya SRC NAT, out interface-nya header 1, kemudian action-nya kita pilih yang mass curate. Kemudian kita apply dan kita copy. Di sini out interface-nya kita ganti menjadi header 2. Kita apply lalu OK. Nah, jadi misalkan kita cek koneksinya pada VPC 1, kita coba di sini. Kita coba di VPC 1 ping 88. Nah, maka dia berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu konfigurasi failover. Nah, jadi failover terdapat dua lanes akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan dengan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Nah, caranya yaitu parameter check gateway, distance, atau menggunakan script. Nah, kalian bisa buka Winbox router customer-nya. Kalau kalian pergi ke menu IP lalu routes. Nah, di sini yang aktif adalah yang router ISP 1 ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan ubah parameternya agar menjadi lebih besar. Nah, nantinya yang aktif itu ISP 2. Nah, di sini itu jika parameter distance-nya lebih besar, itu seharusnya dia berpindah ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu check gateway pada failover.
Nah, di sini kita akan mencoba fitur-fitur yang kita gunakan saat menggunakan failover. Jadi, di MikroTik itu terdapat fitur yang bernama cek. Oke, sebelum itu kita pastikan dulu seluruh interface-nya dalam keadaan aktif. Nah, di sini kita coba pastikan kita bisa ping ke ISP1-nya. Ping 192.168.1.1. Nah, maka dia berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, jika kita lihat pada menu IP lalu routes. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan ISP1-nya itu aktif. Dan kemudian jika ada kendala, misalkan interface-nya terdisable atau lain sebagainya, maka jalur ISP akan pindah ke backup-an atau pindah ke ISP2-nya. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita cek gateway-nya di ISP1-nya terlebih dahulu. Sini kita double klik ISP1-nya. Kemudian di menu cek gateway, kita klik yang tanda panah ke bawah. Nah, di sini terdapat dua pilihan, ping ataupun ARP. Di sini saya menggunakan yang ARP saja. Kemudian jika sudah kita apply lalu oke. Dan kita klik yang ISP2-nya. Kita pilih yang ARP. Kita apply lalu oke. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke Winbox router 1 ISP IP addresses, kemudian kita disable dulu IP address yang mengarah ke customer-nya. Kemudian kalian bisa pergi ke router customer-nya di IP routes. Nah, di sini kalian bisa tunggu saja 10-20 detik. Apabila salah satu IP-nya di sini dalam keadaan down, maka MikroTik ini sudah bisa mendeteksi. Nah, kalau tidak menggunakan check gateway pada router MikroTik-nya, maka nanti dia tidak akan berpindah-pindah. Selanjutnya, kita memasuki materi yang ke-6, yaitu konfigurasi load balance ICMP. Nah, di sini kita implementasikan. Sebelum itu, kalian masuk ke IP router customer-nya dan konfigurasi yang ISP1 tadi, ISP2 kita hapus saja. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi load balance. Dan untuk konfigurasi load balance bisa kita lakukan di route table-nya lagi. Di sini gateway-nya kita tambahkan yang IP dari router 1. Kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk yang IP dari router ISP2. Nah, di sini terdapat informasi aktif statik ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping 88 pada VPC-nya, maka dia sudah berhasil. Kemudian kita coba threshold 88. Nah, jadi di sini dia melewati ISP1 baru ke internet. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-7 yaitu threshold. Nah, kita akan mencoba melakukan threshold melalui router customer atau sisi klien VPC. Kalian bisa ke Winbox router customer lalu pergi ke menu tools, pilih yang threshold. Kemudian di sini untuk yang threshold-nya kita pakai yang 8.8.8.8. Kemudian protokolnya pakai yang ICMP. Setelah itu di sini kita bisa start. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau misal ingin mengakses internet itu menggunakan yang ISP1 teman-teman. Dan ini terserah dianya mau pakai yang mana ya. Nah, lalu misalkan kalian ingin coba yang facebook.com, maka kalian bisa ke command prompt, kita ping facebook.com, lalu di sini IP dari facebook.com kalian bisa salin saja. Nah, kemudian di sini kita ganti IP dari facebook.com-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari router MikroTik ke Facebook itu dia menggunakan internet ISP1. Kemudian cara mengetahui, kalian bisa lihat pada VPC. Kalian bisa buka VPC satunya lalu ping IP facebook.com. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang ke-8 yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama. Di sini kita akan mencoba memberikan bandwidth yang berbeda untuk ISP1 dan ISP2. Langsung saja kalian bisa buka IP lalu route, kemudian ini yang mengarah internet, kita edit saja di sini.
Nah, di sini kita akan tambahkan 3 kolom ya, teman. Jika sudah kita bisa apply lalu oke. Kemudian jika sudah, kita akan coba ping 88 di terminalnya. Ping 888. Nah, kemudian jika kita coba definisikan ke YouTube, kalian bisa pergi ke command prompt. Di sini itu kita salin IP-nya. Lalu kita pastikan di threshold-nya. Namun di sini saya lupa ya teman-teman record. Ininya sama seperti yang di facebook.com tadi. Di sini kita coba ping IP dari youtube.com tadi. Nah, seharusnya bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu konfigurasi load balance root rules. Oke, di sini langsung saja kita konfigurasikan pada VPC satunya. Di sini saya berikan yaitu IP 10.10.10.11/24. Kemudian gateway-nya 10.10.10.10.1. Kita enter. Kemudian yang VPC 2 nya juga kita berikan IP ya teman-teman. Sini kita berikan IP 10.10.10.12/24. Nah, kemudian kita juga setting IP DNS nya dengan IP DNS 8.8.8.8. Ya sudah ya. Nah, langsung saja kita buka Winbox-nya. Di sini kalau misalkan kalian cek di bagian IP route tables, nah di sini ada dua konfigurasi jalur, baik yang ISP1 maupun 2. Di sini kita coba disable dulu. Kemudian kita klik menu rules, kita add di sini. Nah, di sini ada yang namanya SRC address. Di sini saya akan masukkan yang 10.10.10.11. Nah, kemudian pada bagian tabelnya kita isikan VPC 1. Kita apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang VPC 2. Di sini kita tambahkan ds. SRC address-nya kita isikan yang VPC 2 yaitu 10.10.10.12. Lalu tabelnya kita isikan di sini VPC 2 dan kita apply lalu oke. Nah, kemudian kita kembali ke menu routes. Nah, jika kalian lihat pada pojok sebelah kanan terdapat beberapa option yaitu all, main, VPC 1 dan juga VPC 2. Dan langsung saja di sini kita tambahkan saja ya teman-teman. DST address-nya kita defaultkan saja yang 00. Kemudian defaultnya kita isikan 192.168.1.1. Kemudian di bagian routing mark-nya kita pilih yang VPC 1, kemudian kita apply lalu oke. Dan di sini kita tambahkan lagi untuk yang VPC 2 nya. Gateway-nya kita isi 172.16.1.1. Routing mark-nya kita isikan yang VPC 2. Kita apply lalu oke. Nah, di sini terdapat dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur yang keduanya aktif. Nah, langsung saja kita ke VPC-nya. Di sini di VPC 1 kita coba ping 88 ya, teman-teman. Nah, di sini kita berhasil. Kemudian jika kita coba cek trace 8.8.8, nah di sini sudah berhasil. Jadi VPC 1 jika ingin ke internet dia melalui ISP1. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall manual. Oke, langsung saja di sini kita implementasikan. Nah, di sini kita hapus konfigurasi root rules yang sebelumnya pada IP routes. Kita hapus ya teman-teman. Selanjutnya kita ke menu rules, kemudian kita juga hapus konfigurasi sebelumnya. Sini kita hapus. Nah, di sini langsung saja kita ke menu IP, kemudian firewall, lalu klik menu mangle.
Nah, kita tambahkan untuk yang VPC 1 terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan cairnya, pilih yang pre-routing. Dan untuk SRC address-nya kalian bisa isikan 10.10.10.11. Kemudian untuk actionnya kalian pilih yang mark routing. Nah, lalu new routing mark ini sama dengan tables. Di sini saya berikan marknya yaitu Menggel ISP1. Selanjutnya kita apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang VPC 2. Ini chainnya kita pakai yang pre-routing. Kemudian SSL-nya kita isikan 10.10.10.12. Nah, kemudian actionnya kita pilih yang mark routing. Nah, kemudian new routing marknya kita isikan Menggel VPC 2. Kita apply lalu oke. Nah, jika sudah kita daftarkan routablesnya, kemudian di sini kita tambahkan gateway untuk VPC 1-nya. Kita pergi ke menu IP routes, lalu di sini kita tambahkan gateway untuk VPC 1. Di sini kita hapus dulu. Di sini kita tambahkan gateway-nya untuk yang VPC 1. Gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, lalu untuk yang routing mark-nya kita pilih yang Menggel VPC 1. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk gateway VPC 2-nya. Kita ketikkan gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Lalu routing mark-nya kita pilih yang Menggel ISP2. Kemudian kita apply lalu oke. Oke, kemudian kita bisa cek pada VPC 1-nya. Kita coba ping 888. Nah, di sini pastikan punya kalian sudah bisa ya, teman-teman. Nah, kemudian kita juga cek trace 888. Oke, di sini bisa dilihat bahwa dari VPC 1 jika ingin ke internet dia melalui ISP1. Kemudian kita juga cek di VPC 2, langsung saja kita trace 88. Nah, pastikan VPC 2 jika ke internet dia melalui ISP2. Maka di sini sudah benar semua ya, teman-teman. Sekian video pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.